Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Ridho Yahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Basarnas dan tim gabungan mengevakuasi 2 orang nelayan asing asal Sri Lanka yang mengalami kecelakaan di tengah laut. Asik bermain ponsel, jari seorang bocah di kota Tanjung Balai tersangkut di lubang pintu pagar rumahnya. Anak dari almarhum Riko Sempurna, Pasaribu, melaporkan kasus pembakaran keluarganya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Basarnas dan tim gabungan mengevakuasi 2 orang nelayan asing asal Sri Lanka yang mengalami kecelakaan di tengah laut. Usai diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit, petugas kantor imigrasi kelas 2 berkoordinasi dengan Duta Besar Sri Lanka untuk membantu proses pemulangan ke negara asal. Kapal Basarnas 01 Medan mengevakuasi 2 orang nelayan asing asal Sri Lanka, yakni Manoj dan Madhusanka, yang mengalami kecelakaan kerja saat berada di tengah laut. Petugas gabungan dari Basarnas Medan bersama Ditpolairut Polda Sumatera Utara, TNI AL, KSOP Belawan, serta DPD HNSI Sumatera Utara berjibaku melawan kencangnya angin dan tingginya ombak di kawasan perairan Selat Malaka, Aceh. Satu dari 2 orang nelayan berkebangsaan Sri Lanka tersebut mengalami kecelakaan. 2 jari tangan kanannya putus saat mencari ikan di tengah laut. Kemudian korban meminta bantuan kepada kapal kargo yang melintas dari Prancis ke Singapura untuk menghubungi petugas terdekat hingga akhirnya berhasil dievakuasi. Jadi kecelakaan atau eksiden di atas kapal, sehingga 2 orang ini segera akan dilanjuti secara medis ke negara yang terdekat. Informasi yang kami peroleh bahwa eksiden ini terjadi di wilayah masih di wilayah perairan Sri Lanka. Dengan pertimbangan kalau 2 orang ini dikembalikan ke Sri Lanka itu mungkin dari sisi jarak agak jauh, sehingga kami keputusan dilakukan tindakan medis ke negara yang terdekat. Dan kebetulan Kini kedua orang nelayan asing tersebut dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Sementara itu petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Belawan akan berkoordinasi dengan Duta Besar Sri Lanka untuk dilakukan proses pemulangan ke negara asal nelayan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Asik bermain ponsel, jari seorang bocah tersangkut di lubang pintu pagar rumahnya. Petugas damkar dan penyelamatan kota Tanjung Balai pun melakukan penyelamatan agar jari sang anak aman. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para orang tua agar tidak lalai dalam pengawasan anak-anak. Seorang bocah laki-laki harus dibantu oleh petugas damkar dalam upaya penyelamatan. Korban terjebak tidak bisa bergerak akibat salah satu jari tersangkut di lubang kunci pintu besi. Jari bocah bernama Rafa itu masuk ke lubang kunci tanpa disadarinya saat asik bermain handphone. Upaya melepaskan diri dari jepitan lubang kunci itu gagal. Malahan jari korban membengkak dan kian sulit bergerak. Dengan sangat hati-hati, berbagai peralatan dan upaya dikerahkan petugas damkar kota Tanjung Balai. Dalam 20 menit, akhirnya korban berhasil dilepaskan dari terjepitnya jari tanpa mengalami luka. Kan bahwasanya anaknya yang berumur 8 tahun itu jarinya sudah masuk ke tempat pintu engsel kunci pintu besi. Jadi kronologisnya anak ini sambil bermain handphone, kemudian tangannya satu masuk ke tempat kunci pintu besi. Tanpa disadarinya, jarinya termasuk dan kemudian tidak bisa terlepas. Korban terjebak dengan kondisi jari tersangkut lebih kurang selama 1 jam lebih. Petugas damkar mengimbau para orang tua tetap mengawasi anak-anak mereka meski dalam aktivitas biasa di dalam rumah. Alhamdulillah. Tuti Alewe Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Iya, nanti jangan masukin lagi ya.
Polres Labuan Batu meringkus 2 tersangka atas kepemilikan belasan kilogram daun ganja. Untuk mengelabuhi transaksi, kedua tersangka bermodus bekerja sebagai juru parkir dan tukang beca. Juru parkir dan penarik becak beralih pekerjaan menjadi bandar ganja. Ya, itulah yang dilakukan Edi Ritonga dan Anggara Harahap, warga Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu. Dua tersangka bandar ganja beroperasi di Labuhan Batu dalam kurun 3 bulan terakhir. Mereka beralasan menjadi bandar dengan alasan himpitan ekonomi. Kedua tersangka terlibat dalam perdagangan gelap ganja melalui seorang pemasok bernama Dullah yang saat ini berstatus buron. Dari perkenalan itu, kedua tersangka tetap beraktivitas seperti biasa untuk menutupi kedok jual beli ganja. Kedua tersangka ditangkap dari 2 tempat berbeda. Awalnya, personel Satuan Reserse Anti Narkoba menangkap tersangka Edi Ritonga dengan barang bukti 2 kg ganja. Dari interogasi, polisi menangkap tersangka Anggara Harahap dan menyita lebih dari 10 kg ganja yang disimpan di lemari pakaian di rumahnya. Kedua tersangka tersebut sudah kita amankan. Nah, pada saat kita lakukan pengembangan terhadap saudara AH, ianya melakukan perlawanan terhadap anggota kita dan kita lakukan tindakan tegas dan terukur. Si saudara ESR ini pekerjaannya tukang parkir di sebuah rumah sakit milik pemerintah di Rantu Prapat. Nah, yang saudara Anggara sebagai penarik becak. Dari keterangan kedua tersangka, polisi mengembangkan nama lain yang berperan sebagai pengedar dan penjual. Dari pengembangan ini, polisi kembali menemukan 3 kg ganja, sisa penjualan yang dikemas dalam paket terpisah. Total keseluruhan ganja yang disita berjumlah 15 kg. Utia Lewelubis melaporkan dari Labuan Batu. Bea Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai memusnahkan barang ilegal yang merupakan sitaan. Barang-barang yang dimusnahkan berupa rokok, balpres berisi pakaian bekas, barang elektronik, suku cadang produk otomotif, serta beragam produk makanan. Bea Cukai Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang ilegal yang merupakan sitaan hasil penindakan pada Rabu minggu lalu. Kegiatan ini dilakukan di gudang penyimpanan Bea Cukai Baganasahan. Barang-barang yang dimusnahkan berupa rokok, baju bekas yang dikemas dalam balpres, barang elektronik, suku cadang produk otomotif, serta seragam produk makanan dan obat-obatan yang berasal dari Malaysia. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan dihadiri oleh perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Barang ilegal yang dimusnahkan merupakan tindakan penyitaan mulai dari Februari 2024 lalu. Senilai lebih kurang 2 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 500 juta lebih. Hari ini nilai dari barang yang kita musnahkan sampai 2 miliar lebih dan sekarang perkiraan negara sekitar 500 juta rupiah. Hasil penindakan kapan aja, Pak? Hasil penindakan periode Februari sampai dengan Desember 2023. Nah, kali ini ada balpres pakaian bekas, balpres sepatu bekas, ada kemudian rokok ilegal, kemudian ada spare part, dan juga barang lainnya, Bang. Pemusnahan dilakukan agar barang sitaan ini tidak dapat didaur ulang maupun diperjualbelikan. Tutia Lewelubis melaporkan dari Kabupaten Asahan.